Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtikhanul Aliyah. Kali ini saya akan berbagi mengenai dampak sosial informatika. Pertama, kita belajar mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau dapat disingkat TIK. Nah, apa itu TIK? TIK adalah teknologi informasi, misalnya komputer, yang ditambah peralatan komunikasi, misalnya jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Selanjutnya, kita belajar mengenai perkembangan komputer. Di sini dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Dapat dilihat di gambar, di situ dituliskan first generation. Nah, kalau dari gambar tentu ukurannya sangat besar dan sangat sulit untuk dipindahkan. Kemudian generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Dilanjutkan generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khasnya. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Kemudian generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Kemudian dilanjutkan generasi kelima, yaitu pada masa sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap perkembangan. Nah, dapat dilihat bahwa dari generasi ke generasi, ukuran komputer semakin kecil dan tipis, sehingga dapat dibawa kemanapun, atau lebih mudah dibawa kemanapun. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai dampak positif TIK. Yang pertama, untuk menunjang aktivitas harian kita. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat dengan mudah menyusun jadwal atau melihat kalender, kemudian membuat catatan, bahkan melalui gawai atau ponsel yang kita gunakan. Selain itu, juga dapat kita gunakan untuk melakukan berbagai hal di rumah. Misalnya dengan menggunakan internet yang dihubungkan dengan peralatan rumah kita. Misalnya dapat dihubungkan dengan lampu, kulkas, pintu garasi, mesin cuci, dan lainnya. Sehingga peralatan tersebut dapat dikendalikan menggunakan aplikasi. Teknologi ini dikenal dengan IoT atau Internet of Things. Misalnya lampu yang kita gunakan di rumah itu dapat menyala sendiri ketika kondisinya gelap. Tentunya hal ini sangat membantu kita dalam menunjang aktivitas harian kita. Kemudian yang kedua ada e-learning atau dalam bidang pendidikan. Jadi untuk saat ini kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun menggunakan gawai atau komputer. Sehingga kalau dulu kita membawa buku yang sangat banyak, kita sekarang bisa mengakses buku itu dari gawai yang kita gunakan, atau dikenal dengan electronic book. Kemudian yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Kalau dulu ketika kita sakit, kita perlu untuk pergi ke dokter atau bertatap muka dengan dokter secara langsung. Kalau sekarang, kita bisa menggunakan teknologi untuk berkonsultasi dengan dokter ketika kita mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit. Selain itu, ada aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengukur tekanan darah, denyut jantung,
dan seterusnya. Sehingga dengan adanya TIK dapat berguna untuk kesehatan kita. Kemudian yang keempat, dalam bidang perdagangan. Kalau dulu ketika kita mau membeli atau menjual barang, kita perlu pergi ke pasar ataupun supermarket. Kalau sekarang kita bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun menggunakan gawai atau komputer kita. Sehingga tentunya kegiatan jual beli menjadi lebih mudah. Dan juga pemasarannya juga dapat menjangkau ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kelima, dapat membantu kita dalam bidang pekerjaan. Jadi kalau dulu kita perlu pergi ke tempat kerja kita. Kalau sekarang kita bisa bekerja dari rumah bahkan dari manapun. Atau sekarang istilahnya dapat dikenal dengan work from home atau work from anywhere, WFA. Jadi tentunya pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kemudian yang keenam ada social network. Dulu kita perlu komunikasi dengan orang, misalnya menggunakan surat, yang balasannya tentu kita tunggu dengan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang dengan adanya social network, dari teknologi yang kita gunakan dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian yang ketujuh dalam bidang pembayaran. Sekarang kita dapat melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang secara fisik ya maksud saya. Jadi pembayaran dapat kita lakukan menggunakan gawai kita atau menggunakan dompet elektronik yang dikenal dengan e-wallet. Selain itu urusan perbankan juga dapat dibantu dengan gawai kita. Jadi untuk transaksi keuangan juga menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedelapan, untuk akses informasi tentunya lebih mudah. Kita dapat tahu berita-berita dari seluruh penjuru dunia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itu 8 dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan dampak negatif TIK. Yang pertama munculnya hoax atau berita-berita bohong. Jadi penyebaran informasi yang salah dapat dilakukan dengan sangat mudah. Jadi kita sebagai pengguna harus lebih teliti dan cermat dalam mengecek atau memeriksa kebenaran informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya dapat kecanduan internet dan game. Jadi penggunanya utamanya yang kurang bijak itu cenderung lebih individualis, introvert, dan tidak mampu bersosialisasi dengan adanya perkembangan TIK ini. Kemudian yang ketiga, adanya cyberbullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan atau bullying di internet. Kemudian yang keempat, berkurangnya aktivitas sosial. Jadi, dengan adanya TIK ini, aktivitas temu muka di dunia nyata menjadi lebih berkurang. Sehingga kehidupan sosial kita dengan masyarakat atau misalnya dengan lingkungan terdekat kita, dengan tetangga tentu menjadi lebih berkurang atau lebih renggang. Kemudian yang kelima, berkurangnya aktivitas fisik. Jadi makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Jadi sekarang muncul istilah remaja-remaja yang suka rebahan atau orang-orang yang suka rebahan, lebih suka rebahan daripada melakukan aktivitas fisik atau misalnya olahraga. Jadi aktivitas kita dengan ponsel atau gawai kita itu lebih banyak daripada aktivitas fisik kita. Kemudian yang keenam, potensi kehilangan pekerjaan ini semakin besar. Perkembangan teknologi terus mengarah ke otomatisasi, sehingga
berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Kemudian yang ketujuh, adanya potensi korban kejahatan. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Sehingga banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mencuri atau memanipulasi data kita melalui TIK. Kemudian berikut ada berbagai macam aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna. Yang pertama dari logonya F ini tentunya Facebook. Kemudian yang kedua ada YouTube. Kemudian yang ketiga ada WhatsApp atau layanan cross platform chat dan VoIP. Kemudian yang keempat ada TikTok. Yang kelima ada WeChat. Ini termasuk layanan multipurpose messaging, media sosial dan mobile payment berbasis di Cina. Jadi ini banyak sekali digunakan di Cina. Kemudian selanjutnya Instagram, dilanjutkan dengan Twitter. Yang kedelapan ada Qzone, layanan sosial networking berbasis di Cina. Kemudian yang ke-9 ada Sina Weibo atau layanan microblogging berbasis di Cina. Kemudian yang ke-10 ada LinkedIn, layanan profesional networking. Yang ke-11 ada QQ, layanan online social games, musik, shopping, microblogging, movies, and group and voice chat software berbasis di Cina. Yang ke-12 ada Quora, layanan tanya jawab. 13 ada Telegram, layanan instant messaging, video call, VoIP. Kemudian yang ke-14 ada Snapchat, layanan multimedia messaging. Yang ke-15 ada Pinterest, layanan berbagi gambar dan media sosial yang dirancang untuk menemukan ide. Jadi itu 15 aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.